Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah senantiasa sehat walafiat. Semoga aktivitas kita ini sukses dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang perlu disyukuri dalam berislam itu adalah hukumnya itu sangat fleksibel. Secara hakiki, secara akidah, keistimewaan hukum Islam itu karena sangat mudah. Tapi bukan yang dimudah-mudahkan. Ini harus terang benderang ini. Itulah sebabnya dalam hidup sehari-hari harus ada kemampuan kita belajar, berliterasi, sehingga hukum-hukum atau fenomena yang terjadi di sekeliling kita atau bahkan kita yang alami itu bisa mengukurnya kepada bagaimana hukum Islam. Nah, hukum Islam itu begini, ada kaedahnya begini. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan atau menjadi ada kalau ada illatnya. Jadi ada penyebabnya sehingga ada hukum. Wa adaman, karena tidak ada penyebab maka tidak ada hukum. Nah, modal ini pemirsa sekalian yang kita akan coba kaitkan kehidupan kita sehari-hari termasuk dalam Ramadan ini, kaitannya dengan sebuah tema mencicipi makanan dan hukumnya seperti apa. Tapi kita ada tahdidnya dulu. Ada takrif atau batasannya dulu. Mencicipi dalam hal ini kaitannya dengan puasa itu bukan pengertian bahasa etik. Apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya gini. Kita biasa kalau bertamu atau kita yang menerima tamu, kita bilang, "Tabe, ini ada hidangan ini, cicipi ala kadarnya." Itu maksudnya makan, itu terang itu. Nah, tapi yang dikaitkan dengan puasa ini adalah murni mencicipi sekedar mau tahu rasa. Itu dia. Nah, pertanyaannya, sesuai tema ini, bagaimana hukumnya itu? Boleh enggak? Kalau boleh, sejauh mana hukumnya, batal puasakah atau sama sekali tidak? Nah, ini yang kita mau sampaikan pemirsa sekalian. Jadi, mencicipi makanan dengan takrif, dengan batasan bahwa murni sekedar mau merasakan apakah sudah cocok takaran campuran-campuran itu, garamnya seperti apa, airnya seperti apa, atau manisnya sebanyak apa. Kalau sebatas itu maka hukumnya boleh. Ini harus jelas ini. Boleh. Bukan makruh. Bukan. Tapi nanti kita lihat. Yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ya. Yang sebatas ini boleh adalah kalau kita melakukannya, seorang koki melayani sekian banyak karena profesinya. Atau kalau kita di kantor ada buka puasa bersama, boleh dengan catatan memastikan, nah ini harus sengaja nih, harus pasti hanya sebatas lidah. Yang tidak memunculkan rasa ingin mengulangi 2 kali, karena sudah lapar, juga memang enak. Itu pertama. Jadi dia sengaja, ibu-ibu memasak
dia bagus itu, mubah. Saya tidak bilang sunnat ya, sekedar boleh saja. Kenapa Ustaz bilang sekedar boleh? Karena kan sebenarnya begini, makin ahli ibu-ibu memasak, apalagi kalau koki, sebenarnya sudah bisa tidak dicicipi, dia pastikan bahwa rasa masakan saya seperti ini. Itu sudah bisa. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, kita ini faktanya sehari-hari kadangkala memfavoritkan suatu toko atau rumah makan dibanding rumah makan yang lain karena kita sudah tahu ukurannya di sana. Selera saya di situ. Nah, kembali pemirsa sekalian, kalau seorang tukang masak, biar tidak dicicipi, yang penting takaran yang sudah pengalamannya berkali-kali itu, maka biar dia tidak cicipi, di bulan Ramadan enak itu makanannya. Itulah sebabnya bukan sunat mencicipi, tapi sekedar mubah. Kita lanjutkan setelah jeda. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kembali, inilah keistimewaan dan nikmatnya kita beragama karena segala hal itu ada panduannya. Nah, kalau ini mencicipi masakan itu boleh dengan memastikan tidak lebih dari sekedar itu, baik kecenderungan niat. Jadi bukan hanya fikihnya yang kita bahas sah di situ, sehingga mau melanjutkan tidak perlu. Bahkan bagus menjadi pelajaran ilustrasi singkat saya tadi, itu rumah-rumah makan menjadi kita favoritkan. Boleh banyak samanya, tapi itu yang kita datangi karena takarannya sudah dirasa. Nah itu. Adakah dalilnya Ustaz? Ini bagusnya nih, karena bagus kita berdalil banyak di Ramadan. Hadis-hadis Nabi itu kita ulang-ulangi lagi. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa qala la ba's. Nabi pernah bersabda, tidak masalah. Jadi bukan anjuran ya, makanya saya bilang hukumnya mubah saja, boleh saja. Ayyadhukal khalla awi syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'imun. Jadi tidak apa-apa, la ba'sa ayyadhukal khalla awi syai'a, untuk dzauq itu merasakan, rasa kita itu kan di sini nih. Ini yang menyiksa juga manusia ini. Enaknya makan itu di sini. Kebawahnya, makanya banyak orang tersiksa. Dia sudah tahu ini sudah kelebihan dalam diri saya. Perutnya sudah tidak mampu kalau itu. Tapi karena dia kebiasaan, misalnya contoh, enaknya di sini ini nih. Nah, kalau ada orang sakit seperti ini, ingat, itu enaknya hanya di sini. Ini supaya tidak melebar pemirsa sekalian. Jadi, kalau hanya sekedar di ayyadhukal khalla, merasakan di mulutnya saja, la ba'sa, tidak apa-apa, wa huwa sha'imun, baik ia dalam proses berpuasa. Ini hukum yang pertama pemirsa sekalian. Jadi, tingkatan pertama itu dasarnya boleh saja.
Tapi kemudian ada saatnya makruh. Ada saatnya makruh. Kapan? Menjadi makruh kalau sengaja lama-lama. Enak sekali ini. Kebiasa itu manusiawi ini. Kita juga lapar, makanan favorit kita. Apalagi kalau misalnya di rumah tangga orang baik-baik yang disuruh mencoba yang paling lapar. Kalau dia mau begitu melahirkan niat kecenderungan dikasih lama di dalam, itu mulai mendekati apa yang sangat yang bisa membatalkan puasa. Karena kapan ada turun, bahkan rasanya sudah mulai masuk melewati kerongkongan, itu tidak batal karena zat makanan di mulut. Tapi rasa itu kan boleh jadi masuk. Jadi pemirsa sekalian, ini kita urai seperti ini. Yang membatalkan puasa adalah kalau bahannya masuk. Asapnya kah, taruh misalnya di rokok itu, asapnya kan ada itu yang masuk. Dokter bilang ada nikotinnya masuk itu. Ini kalau rasa, kalau makanan ini, makanannya tetap ada di lidah, di mulut kita itu, tapi tidak masuk. Tapi kalau rasanya mulai masuk, bukan rasa juga ya, mulai mengilhami untuk masuk itu mulai makruh. Jadi hati-hati pemirsa sekalian dalam hal ini. Itulah sebabnya yang memasak juga itu di bulan Ramadan lebih bagus menggunakan sebuah keberanian saja. Jangan dijadikan kecenderungan. Karena semacam menghibur diri, malah menyiksa itu. Kasih masuk, gigit-gigit sesuatu itu harus hati-hati. Ini kalau sudah melebihi batas sekedar merasakan, menentukan sudah pas ukurannya makanan lauk pauk itu sudah dirasakan, masih ditahan, itu mulai makruh. Hati-hati di sini. Kalau makruh itu sudah mulai mengurangi keyakinan kita akan afdalnya puasa di hati. Tapi sekali lagi, secara fikih belum batal. Karena bendanya makanan tidak sampai melampaui tenggorokan. Nah, apa langkah kita pemirsa sekalian kalau dalam posisi seperti ini? Langkahnya adalah lebih menyikapi, lebih mau profesional. Apa maksudnya profesional, Ustaz? Maksudnya pastikan tadi itu pas ukurannya, sehingga tidak lagi dengan kondisi yang sudah lapar tadi dicicipi berkali-kali. Karena kita khawatir di situ pada tingkat makruh kalau sudah hadir perasaan lebih dari sekedar memastikan rasanya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena di berbagai tempat ini tidak boleh dijadikan main-main, tidak boleh, kalau saya katakan tidak boleh berulang-ulang, ini harus ada kesiapan betul. Makanya yang masak itu yang ahlinya saja, jangan yang masak itu yang ragu-ragu terus. Coba-coba, wah dia merasa enak ini, akan lebih enak ini. Apalagi mendekat waktu buka ini tidak boleh. Apa bahayanya kalau makruh puasa? Kariha itu, makruh itu dari kata kariha, yakrahu, tercela. Jadi memang tidak batal tapi mulai tercela. Sebuah hal yang kalau dibawa kepada hakikat melaksanakan ibadah puasa, orangnya sendiri merasa, aduh saya ini sebenarnya sudah tidak kuat prinsip. Sudah tidak kuat nilai puasa saya ini, makruh nih. Alami ini dalam kehidupan. Kalau kita ragu tentang sesuatu yang kita lakukan itu, kan tidak enak. Tidak nyaman. Nilai puasa yang begitu kita tunggu-tunggu, kalau sampai pada tingkat makruh, itu menjadi ya Allah,
Nah, mudah-mudahan ada kerinduan untuk tidak lagi seperti itu, karena nilai puasa kita bisa nilainya sudah rendah di sisi Allah pada saat makruh, walau tidak mengakibatkan batal, apalagi yang disertai dengan qada. Ini tidak, insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengungkap fenomena seperti ini hal biasa saja dalam rangka ihtiyat, lebih hati-hati, lebih arif, sehingga kita melahirkan keyakinan puasa kita itu afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mencicipi karena kita punya amanah, punya tugas, apalagi kalau profesi penghidupan kita, taruhlah misalnya koki-koki kita itu boleh dengan catatan memastikan tidaknya ada sampai ke dalam rongga mulut kita. Dan memang menjadi makruh kalau sudah tidak ada kebutuhan. Nah, itu tadi saya sudah tegaskan. Nah, segera menambahkan pemirsa sekalian bahwa agama juga memberikan wawasan kepada kita bahwa andai kata ini sudah sampai masuk tenggorokan, maka itu batal. Tambahannya sedikit pemirsa sekalian, kalau ada seseorang, tapi ini hanya pembahasan, karena sudah tidak ada negeri di dunia, ternyata ada. Cuma di Indonesia kita jauh dari ini. Tidak ada lagi orang di pasar. Kalau sampai ke tenggorokan itu ternyata, kalau karena kita puasa lalu diintimidasi, maka masuk ke tenggorokan itu tetap sah puasa kita. Sekali lagi, mungkin pemirsa sekalian merasa tidak ada itu, siapa yang mau maksa? Ini sekali lagi hukum Islam begitu itu. Ada memang hukumnya, ada fenomenanya atau tidak, sudah ditahu memang. Tapi andai kata pernah kita berpuasa, lalu dipaksa memasukkan, dipaksalah makan begitu, karena agama kita direndahkan misalnya, naudzubillah kalau ini. Maka itu tidak membatalkan puasa kita. Kemudian, ini ramainya perdebatan ulama di sini ini. Kalau ada orang yang sudah sahur, tidak sikat gigi sebelum sholat, lalu dia sholat, selesai sholat istirahat, taruhlah misalnya tidur ringan sedikit sebelum beraktivitas pagi. Karena dia tidak sikat gigi, ini kita contohkan ini, taruhlah misalnya banyak anak kita yang mau bertanya seperti ini. Maka sisa makanan di sela-sela giginya itu, ini agak saya menjelaskan ini, orang malu sebenarnya kalau ditahu begini nih.
merasa tidak. Tapi kalau ada, sekali lagi ini hukum, ada sisa makanan, entah asin yang dia nikmati tadi sebelum sahur, atau orang cepat sahur sehingga dia tidur dulu. Azan subuh baru terbangun. Maka kalau dia baru sadari saat itu, lalu rasa makanan itu mengalir, tapi benda makanannya itu, taruhlah misalnya daging yang melengket. Ada dua pendapat ulama pemirsa sekalian. Jadi saya sampaikan kekayaan mengistimbatkan hukum ini. Ada yang mengatakan karena hanya rasanya masuk, hanya bendanya tetap melengket di gigi. Ada satu pendapat yang mengatakan batal karena tidak mungkin ada rasa kalau tidak ada bendanya. Yang kedua, kalau satu mengatakan tidak batal karena benda aslinya tetap tidak masuk. Nah, tentu kuncinya di sini pemirsa sekalian harus, ya kalau ini kita bahas gara-gara antisipasi hukum saja. Tapi masa selesai makan tidak sikat gigi kayak anak-anak yang masih diingatkan sikat giginya itu. Nah, ini pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Jadi kesiapan seperti ini harus kita ingat betul kekayaan hukum Islam kita itu. Nah, lanjutannya ya. Kita fokus ini sama makan ini. Ada lanjutannya begini pemirsa sekalian sebagai wawasan saja. Bagaimana kalau dia mencicipi karena profesinya, karena profesi ini, sehingga dia lupa bahwa saat itu puasa, padahal dia puasa. Tiba-tiba masuk, dia makan. Sanda puasanya. Jawabannya adalah hukum Islam itu berjalan karena ada akal, Islam, mukallaf. Kalau ini karena dia lupa itu dianggap akalnya sedang tidak berfungsi. Jadi nasia, murni lupa. Bagaimana itu? Dia makan, dia telan ini. Dia lupa bahwa karena dia koki murni, tukang masak murni, dia lupa pada saat itu bahwa dia mencoba makanan pada saat sedang puasa. Sudah di dalam perutnya baru ingat, aduh saya hari puasa pada ini. Justru saya masakan ini karena ada orang mau berbuka puasa. Bagaimana itu? Islam menganggapnya tidak batal karena lupa. Dalam hal ini, sehingga dikembangkan ini dalam posisi apapun, koki atau mau mencicipi makanan atau tidak, secara umum pun kalau lupa, maka ditetapkan hukumnya tidak batal. Dengan catatan sungguh-sungguh lupa. Nah, gimana caranya? Dia lupa. Sudah makan. Masih mau ada yang ingat, saya kira sahur kita tadi. Makanan sudah di dalam. Bagaimana itu hukumnya? Maka pastikan bahwa yang belum melewati tenggorokan itu tetap keluar, bukan dipastikan tetap turun. Bukan. Karena begitu ingat, begitu terpasang akal baik-baik, artinya ingatan sudah kembali, maka hukum langsung berlaku. Nah, kalau ini pemirsa sekalian, Nabi tegaskan itu, idza nasiya fa'akala falyutimma shaumahu. Apabila seseorang makan karena dia lupa, falyutimma shaumahu, lanjutkan saja puasanya. Karena Nabi perintahkan lanjutkan, itu artinya tetap sah. Nah, kita simpulkan pemirsa sekalian bahwa pertama, mencicipi makanan di bulan suci Ramadan itu dipastikan tidak melewati tenggorokan dan hanya batas kebutuhan mengetahuinya, dan itu boleh saja. Tetapi pada saat melebihi dari sekedar mau tahu, dalam artian sudah dimain-maini, maka itu memulai memasuki wilayah makruhnya.
Itulah sebabnya kita perlu, saya sudah katakan di awal tadi, ya yang masak itu yang profesional lah, sehingga tidak perlu mencoba berulang-ulang. Sebagai tambahan saja, kalau ada yang lupa, murni lupa, maka disempurnakan puasanya, dan insya Allah subhanahu wa ta'ala Allah terima ibadah puasa kita itu tanpa harus qadha. Tapi demi mendapatkan ibadah puasa kita nilainya yang mulia di sisi Allah, maka akan lebih bagus kalau kita sangat hati-hati sehingga merasakan afdalnya ibadah-ibadah kita di Ramadan ini, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.